Oke, halo teman-teman. Oke, saat ini mari kita belajar lagi ya teman-teman. Tentunya ini sekarang kita akan sharing, kita akan belajar tentang apa itu surga dan neraka. Karena ketika teman-teman salah memahami apa itu surga neraka dan bagaimana surga neraka, di mana itu akan membuat hidupnya teman-teman banyak masalah. Ya, tentunya juga sulit untuk menjadi orang yang, mohon maaf nih, mudah berkelimpahan, itu sulit ya. Tapi tolong disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa hari ini saya membicarakan tentang ilmu hakikat. Oke, sekali lagi saya bilang bahwa saya membicarakan tentang ilmu hakikat ya dan ma'rifat ya. Jadi bukan membicarakan tentang syariat ya, apalagi syariatul syariat, jadi awamnya awam ya teman-teman. Perlu dipahami ya teman-teman bahwa surga dan neraka itu sebenarnya kalau kita merujuk gitu ya, kalau kita merujuk pada surat Hud ya, surat Hud ayat 106 sampai 108 itu sudah jelas loh. Tata letak ya, letaknya surga dan neraka itu di mana, itu harus jelas. Tapi ketika teman-teman memahami surga dan neraka itu di sono nah gitu kan, dan nanti setelah kematian atau bahkan nanti setelah yaumul akhir atau kiamat gitu ya, di situ teman-teman hidupnya teman-teman masih banyak masalah. Hidupnya teman-teman pasti susah kaya. Hidupnya teman-teman susah berkelimpahan, susah makmur, susah sejahtera. Kenapa bisa seperti itu? Kita bongkar di sini, teman-teman. Siap untuk kita bongkar di sini ya? Oke, kalau siap tentunya ya, bahwa segala yang dipahami kalau kita ngomongin secara hakikat ya, teman-teman, bahwa apa-apa semua yang disampaikan di dalam agama ya, di dalam Quran itu semuanya ada di dalam diri kita, teman-teman. Salah satunya yang paling mencengangkan adalah tentang surga dan neraka ini. Begitu. Teman-teman bisa mencari di Google ya, surat Hud ayat 106 sampai 108 ya, teman-teman ya. Oke. Saya akan membaca ya, teman-teman ya. Fa'ammal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Nah, ini ya. Yang artinya maka adapun orang-orang yang sengsara, oke, maka adapun orang-orang yang sengsara tempatnya di dalam neraka ya, fafin nari lahum fiha. Nah ini coba ya, lahum fiha zafirun wasyahikun. Nah, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas secara merintih. Ayo kita bongkar ya. Kalau kita merujuk pada surat ini ya, pada ayat ini, surat Hud ayat 106. Tapi sebelum kita ke sana perlu diketahui ya teman-teman, bahwa khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya atau melakukannya. Tapi prakteknya bagaimana di luar sana? Ya kan? Prakteknya mereka lebih banyak membaca, tapi tidak sebagai, padahal perlu digaris bawah ya teman-teman, bahwa kitab suci itu, apalagi yang saya sampaikan ini adalah Al-Quran, adalah untuk pedoman ya. Pedoman itu berarti apa sih? Pegangan gitu loh ya kan. Kan ada dua pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi kenyataannya, faktanya ya teman-teman, hidupnya teman-teman di luar sana banyak sekali yang tidak berpedomankan Al-Quran. Betul nggak? Yang agama Islam ya, ini ya, yang beragama Islam ya. Nah itu seperti itu sudah jelas tadi ya. Khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baiknya orang gitu ya di antara kalian semua itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya teman-teman lebih kepada apa? Khairukum man takallamal Quran. Jadi sebaik-baiknya orang adalah membaca Al-Quran. Buat apa gitu loh? Membaca tok gitu ya. Kan terjebak pada sistem syariat, yaitu dengan membaca mendapatkan pahala. Halo, pahala itu apa gitu ya? Nah oke ya, disclaimer dulu ya. Pahami dulu sebenarnya fungsi Al-Quran itu untuk apa gitu ya. Oke, kembali kepada tema kita hari ini ya. Ketika teman-teman salah memahami surga dan neraka ya, bahwa surga dan neraka itu nanti di sono kan gitu ya, nanti di sono gitu ya, takut ketika tidak menjalankan satu ibadah gitu ya, takut masuk neraka, dan ketika menjalankan suatu ibadah atau perintah agama akan masuk surga. Nah itu salah. Itu salah. Buktinya di surat Hud sudah jelas di sini. Fa'ammal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang yang sengsara itu tempatnya adalah
fafinnar gitu kan, lahum fiha zafirun wa sahikun, mereka mengeluarkan nafas dan merintih. Coba lihat teman-teman ya, ayat selanjutnya, khalidina fiha mati madas samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Oke, mereka ya, khalidina fiha ya, mereka kekal di dalamnya selama masih ada mada matis samawat wal ard. Jadi ketika masih ada langit dan bumi. Loh, ini bagaimana teman-teman mendengarkan ayat seperti ini? Ya kan, jelas manusia masih bernafas. Dan yang kedua, ketika masih ada langit dan bumi. Tapi kalau kita melihat apa yang dibilangkan oleh para pemuka-pemuka agama itu, ya kan, bahwa nanti itu surga neraka itu ketika sudah kiamat. Jadi ketika manusia sudah meninggal, sudah kiamat, habis itu terus dibangkitkan dari kuburnya, habis itu di padang mahsyar, yaitu yaumul ba'ats ya, dibangkitkan, habis itu ditimbang, habis itu setelah itu baru surga dan neraka. Kira-kira bertentangan nggak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam surat Hud seperti ini? Jadi mereka yang sengsara, mereka di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya masih mengeluarkan nafas secara merintih. Yuk kita lihat ya teman-teman, orang yang punya masalah, gitu ya, orang yang punya beban, punya hutang, hidupnya penuh bermasalah, pasti nafasnya itu secara merintih gitu ya. Kenapa secara merintih? Karena nafasnya tersenggal-senggal, nafasnya tidak tenang dan lain-lain ya. Berarti teman-teman masih hidup. Nah, ini pemahaman hakikat seperti ini harus dipahami. Kenapa kok harus dipahami? Karena ketika teman-teman menjalankan suatu ibadah agamanya, kepingin masuk surga dan takut neraka, berarti dalam menjalankan perintah agamanya teman-teman, berarti teman-teman karena gitu ya, berarti teman-teman tidak ikhlas. Berarti teman-teman tidak ikhlas, padahal apa? Di situ sudah jelas, khalidina fiha madamatis samawat, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawat, ketika masih ada langit dan bumi. Loh, langit dan bumi belum dihancurkan, belum kiamat. Nah, itu tempat ada neraka di situ. Berarti surga neraka di mana teman-teman? Jelas ya di situ. Kita lanjutkan ayat 108 ya teman-teman. Ini ayat 108 selanjutnya ya. Fa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, ya kan? Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka di dalamnya surga, ya, maka di dalam surga. Jadi tempatnya orang yang berbahagia itu di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali Tuhanmu menghendaki, ya. Jadi yang perlu dipahami ya. Jadi ternyata surga dan neraka itu ketika manusia masih bernafas. Ya, ketika manusia masih bernafas, dan madamati samawat, dan ketika masih ada langit dan bumi. Jadi korelasinya seperti ini. Kenapa saya tadi bilang seperti ini teman-teman? Kenapa orang-orang yang hidupnya dalam menjalankan beragama, yang tidak pernah naik kepada torekot dan hakikat, selalu berada di dalam kubangan syariat saja, mereka dalam menjalankan suatu ibadahnya, perintah-perintah di dalam agamanya, itu menginginkan surga. Ya kan? Itu takut neraka, berarti hidupnya gak ikhlas. Ya, itu berarti gak ikhlas. Coba kalau tidak ikhlas, orang kalau menginginkan, coba kita baca bukunya Dr. David Hawkins. Orang yang menginginkan segala sesuatu, itu energinya dalam skala apa? Dalam skala rendah, yaitu 125 Hz. Ya, 125 Hz itu nggak power, dan itu adalah partikel api. Secara kesehatan, ya, secara kesehatan, ilmu kesehatan, orang-orang yang hidupnya tidak tenang, takut neraka, ya kan, tidak tenang, dan beribadah selalu mengharapkan masuk surga, berarti kan berharap-harap, itu tidak tenang. Di situ berarti dia setiap detik, setiap menit memproduksi hormon kesetresan. Memproduksi hormon kesetresan teman-teman. Jadi ketika teman-teman memproduksi hormon kesetresan, disitulah sistem hormonal di dalam tubuhnya teman-teman lebih dominan kesetresan. Di situ yang akan membawa hidupnya teman-teman tidak akan pernah tenang, damai, dan bahagia.
Karena syarat syah mutlak untuk hidup berkelimpahan, bersejahtera, bahkan penuh dengan sandang pangan papan dan uangnya, itu adalah tenang pikirannya, damai hatinya, dan bahagia. Tetapi bagi orang-orang yang masih memahami syariatul syariat atau agama secara tekstual, menganggap bahwa nanti surga itu nanti setelah kiamat gitu ya, bahkan setelah mati belum. Kalau setelah mati itu di alam barzah katanya. Setelah alam barzah nanti baru nanti menunggu yaumul ba'ats, yaitu kiamat gitu kan. Setelah kiamat baru nanti ditimbang, setelah timbang baru menentukan surga dan neraka kan gitu. Padahal kalau kita mau mempelajari Quran, semua di Al-Quran adalah seperti di surat Al-Baqarah ayat 108 itu, kaifa tafurna kuntum amwatan, yang summa ahyakum, summa mumitukum, summa yukum, summa ilaihi turja'un. Kepada Sang Tuhan. Nah, kembali kepada Sang Tuhannya, bukan ke surga dan neraka. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru, yang membuat teman-teman susah, membuat teman-teman banyak masalah. Karena apa? Setiap hari hidupnya hanya berharap-harap masuk surga, gitu ya, berharap masuk surga dan takut neraka. Kalau takut itu hormon apa? Ya kan? Hormon norepinefrin, cemas. Ya kan, hormon kortisol. Gimana mau bisa hidupnya tenang, damai, bahagia? Gimana bisa mau kaya? Gimana bisa bekerja itu uangnya berkah? Gimana bisa berbisnis, berusaha uangnya itu ngumpul? Karena ternyata kondisi vibrasinya, kondisi frekuensinya gitu ya, energinya dalam keadaan low, dalam keadaan rendah gitu loh. Gimana? Apalagi masih berkeinginan ingin masuk surga, takut neraka. Padahal kalau kita merujuk di surat Hud ayat 106 sampai 108 itu sudah jelas bahwa ternyata tempatnya orang-orang yang sengsara itu adalah ketika dia masih bernafas dan masih ada langit dan bumi. Bertentangan enggak dengan apa yang disampaikan dengan yang di luar sana? Ini saya menyampaikan apa yang ada di Al-Quran. Kan seperti itu. Dan saya mohon maaf, ini saya membicarakan tentang hakikat ya, sekali lagi bukan syariat, bukan tekstual. Saya hanya sharing supaya teman-teman itu dalam menjalankan suatu ibadah itu dengan keikhlasan, tidak berharap surga, tidak takut neraka. Apalagi sudah jelas di mana letak tempatnya neraka itu, kan jelas, betul nggak? Betul sekali, betul sekali. Bahwa di sini ketika bernafas, mada mati samawat, dan ketika masih ada langit dan bumi, di situ jelas, ya. Jadi setiap detik, setiap menit, ternyata hidupnya teman-teman selama ini memproduksi hormon kesetresan, hormon kortisol, hormon norepinefrin, hormon adrenalin, dan lain-lain. Nah, ini kan sangat-sangat bahaya sekali. Sudah jelas sekali loh ya, pemahaman syariat. Ini sudah waktunya loh teman-teman. Kalau teman-teman adalah makhluk spiritual gitu ya, makhluk spiritual, seharusnya teman-teman sudah mulai belajar agama secara spiritual, tidak melulu di dalam syariat saja. Karena kalau teman-teman masih berada di dalam tingkatan syariat, hidupnya teman-teman tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia, bahkan tidak akan pernah damai. Jadi jangan dikira ketika teman-teman itu berharap surga, takut neraka itu fan-fan aja gitu. Enggak. Di dalam struktur tubuh kita, ketika kita itu mengharapkan segala sesuatu yang dia belum pernah terjadi, di situ terproduksi hormon yang namanya hormon norepinefrin, hormon kortisol, hormon kesetresan. Belum lagi ditambah lagi ketakutan atas neraka, gitu ya. Di situ akan terproduksi hormon apa? Makanya mohon maaf, kenapa banyak orang di luar sana ya kan, ya sudah beribadah luar biasa sekali, sudah sholat itu luar biasa sekali, tapi tidak memahami sholatnya, makanya hidupnya susah, banyak masalah ya. Jadi coba teman-teman dibaca surat Hud ayat 106 sampai 108 itu ya. Di situ sudah jelas sekali loh ya, mada mati samawat. Jadi ketika masih ada langit dan bumi, ada langit dan bumi. Jadi bumi dan langit belum idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kita melihat sejarahnya. Dulu sejarahnya ketika zaman jahiliyah, teman-teman, seorang nabi ya, seorang rasul, mengapa menyuruh dengan praktek sholat model seperti itu? Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter menjadi manusia baik, gitu loh.
untuk menjadi manusia baik. Karena dulu di Arab jahiliyah dulu, di situ mohon maaf ya kan, antara Bani Abbasiyah, antara klan A, klan B dan lain-lain itu saling bertengkar. Bahkan seorang perempuan dijadikan budak kan seperti itu. Karena sang revisioner datang, bagaimana merubah keadaan seperti ini, makanya apa? Diberikanlah ilmu sholat. Nah, ilmu sholat itu tujuannya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan untuk masuk surga dan neraka, yaitu untuk membentuk pribadi karakter manusia yang baik, yang jauh dari kerusakan dan kemungkaran. Tapi bagaimana teman-teman memahami tentang sholat, yaitu untuk menyembah Tuhan supaya masuk surga. Nah, ketika teman-teman ingin masuk surga, surga itu ya saat ini di sini ketika teman-teman masih bernafas. Tapi kalau teman-teman masih bernafasnya secara merintih, berarti teman-teman masuk neraka. Kenapa? Rata-rata orang yang masuk neraka adalah orang yang punya masalah, punya beban utang, ya kan, beban hutang, punya masalah, hidup nggak tenang dan lain-lain. Itulah neraka. Betul nggak? Betul, ya. Sekali lagi mohon maaf, silahkan teman-teman Al-Quran itu dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian semua yang mempelajari Al-Quran, mempelajari loh ya, bukan takalamal Quran, ya, bukan takalamal Quran. Jadi lebih baik teman-teman baca tuh 1 ayat 2 ayat, lihat terjemahnya dan praktek dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman, banyak sekali orang membaca Al-Quran tapi hidupnya belangsak, ya kan? Banyak masalah, banyak beban, banyak hutang. Karena sebatas memahami Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala. Dan ketika pahala ini terakumulasi banyak, masuk surga. Disitulah titik awal teman-teman tidak akan pernah hidup tenang, damai, bahagia, bahkan kaya. Karena apa? Karena teman-teman salah memahami. Padahal sudah jelas tadi, ya kan? Padahal sudah jelas bahwa tempatnya orang-orang yang sengsara adalah di neraka. Mereka menarik nafas dengan merintih. Ini kan gambaran adalah orang-orang yang punya masalah, punya beban banyak, hutang nggak selesai-selesai, iya nggak? Iya. Dan mereka di dalamnya yaitu apa? Neraka, ya kan? Mati samawat ketika masih ada langit dan bumi. Kebalikannya, orang-orang yang berbahagia, ya gitu ya, ya bahagia itu jannah ya, tempatnya di surga. Dan di surga ketika masih ada langit dan bumi. Kenapa di situ tidak dikasih mereka masih menarik nafas secara merintih? Karena nafasnya sudah normal. Mereka nafasnya sudah normal, begitu ya teman-teman. Ya ini sedikit penjelasan ya, sedikit tentang, mohon maaf nanti tolong dipahami yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi, ini ngomongin ilmu hakikat ya, bukan ilmu syariat ya. Oke teman-teman, itu ya, itu yang bisa saya sharingkan ya. Kayaknya tentunya ini luar biasa. Mungkin teman-teman mau sharing, silakan teman-teman komen di bawah ya, komen di bawah dan lain-lain sebanyak-banyaknya ya. Yang nggak setuju ya monggo silakan, nggak apa-apa, nanti kita bahas di video selanjutnya atau di Zoom atau di live gitu ya. Karena tentunya saya tidak memberikan literasi dan dalil-dalilnya, karena dalil-dalil seperti ini tidak pernah disampaikan di muka umum gitu loh ya. Jadi terpaksa saya harus menyampaikan bahwa seperti itu kenyataannya, faktanya. Ditambah lagi pesan saya kepada teman-teman ketika memahami suatu ayat di dalam suatu Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian, sebaik-baiknya loh ya, khairukum loh ya, yang man ta'allamal Quran berarti mempelajari gitu loh, wa 'allamahu, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya teman-teman, tak tunggu komennya. Oke, pasti sehat, kaya raya, sakti dan bahagia. Amin.